Halo Epimania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja. Semoga terbangnya lancar, kalaupun crash ya seperti biasa ya, perbaiki dan terbang lagi teman-teman. Di video kali ini saya ingin merekomendasikan racun teman-teman bagi yang suka rakit dan rakit freestyle 5 in teman-teman. Nah, saya akan merekomendasikan 5 frame 5 in terbaik versi saya teman-teman, karena saya udah banyak ngerakit ya, beberapa ukurannya ada yang 5 in, ada yang 7 in, ada yang 10 in ya, kebanyakan sih 5 in untuk freestyle dan untuk semi long range. Nah, beberapa frame udah saya coba teman-teman yang ada di toko-toko lokal ya, di Tokopedia maksudnya, yang tersedia di Tokopedia, di toko lokal saya udah coba semua, dari mulai yang low budget sampai yang premium. Nah, saya rangkum 5 frame terbaik menurut saya dari versi yang paling murah sampai yang paling mahal teman-teman. Buat teman-teman yang hobi rakit, hobi build ya, ngerakit drone FPV, nah ini cocok banget buat teman-teman, baik yang low budget maupun yang premium teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke produk yang pertama. Let's go. A few moments later. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, bagi teman-teman yang pengen rakit, pengen beli RTF, pengen tanya-tanya, pengen curhat seputar dunia FPV, langsung japri aja ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video teman-teman. Kita masuk ke videonya. Untuk frame yang pertama kita masuk ke yang low budget dahulu teman-teman ya. Pertama dan kedua sepertinya agak low budget teman-teman, karena ini disesuaikan untuk teman-teman yang hobi ngerakit tapi pengen yang low budget. Ini masuk digital maupun analog bisa masuk teman-teman. Yang pertama adalah Ready to Sky Gap RC HSKRC Mark 4 HD5 Mark 4 HD FPV drone HD frame 567 in 5 in. Wah, panjang banget teman-teman. Ini adalah KW-nya dari Gap RC Mark 4, yaitu dari HSKRC Mark 4 juga teman-teman. Ini frame 5 in, ada 6 in juga ada, 7 in juga ada, sama-sama Mark 4, beda ukuran aja. Di toko Jasopit langganan saya teman-teman, ini asli frame yang low budget namun bisa mengakomodir semua kebutuhan teman-teman ketika ngerakit 5 in. Jadi bisa dipasang VTX yang ukurannya gede untuk analog teman-teman, bisa dipasang GPS, kita tinggal beli mountingnya teman-teman. Ini asli cocok banget bagi teman-teman yang hobi ngerakit low budget, karena harganya sangat terjangkau, 428.000 aja, kurang dari 500.000 untuk frame 5 in. Ini menurut saya cukup murah. Jadi bagi teman-teman yang pengen rakit 5 in low budget, baik itu analog maupun digital, ini bisa digunakan teman-teman framenya. Karena saya pun beberapa rakitan menggunakan frame ini, teman-teman bisa lihat videonya di sini. Banyak banget, sekitar 2 atau 3 piece, 2 kalau nggak salah, 2 piece atau 3 piece rakitan saya menggunakan Gap RC Mark 4 KW-nya ini teman-teman. Asli framenya cocok banget teman-teman, diinstal inap juga cocok banget teman-teman. Asli parah banget sih ini frame. Murah tapi nggak murahan, bisa mengakomodir semua kebutuhan yang saya inginkan, yang mau saya input ke dalam framenya, part-part FPV-nya, baik itu FC-nya, baik itu VTX-nya, baik itu buzzer, baik itu GPS, bisa masuk ke sini teman-teman. Namun mountingnya teman-teman harus beli, bukan mounting, 3D printnya. 3D printnya teman-teman harus beli sendiri, harus custom. Bisa teman-teman custom di Adiputra Store, atau teman-teman punya langganan yang buat custom 3D print, nah bisa di custom ya. Jadi ini belum dapat 3D print, hanya dapat polosan aja seperti ini, seperti di gambar teman-teman bisa lihat. Jadi cuma framenya aja. Ada sih beberapa 3D print untuk yang HD ini, tapi untuk cover si O3-nya aja teman-teman. Jadi untuk yang lainnya seperti GPS, mungkin untuk receiver, mungkin untuk buzzer, teman-teman bisa custom di 3D print di toko 3D print langganan teman-teman. Lanjut. 1 hour later. Frame yang kedua ini 5 in low budget, cuma fiturnya hampir mirip yang premium teman-teman, yaitu SpeedyBee Mario 5. Seperti biasa ada dua versi, yaitu ada DC, ada juga yang XH teman-teman. Jadi ada yang polanya X, ada yang polanya DC ya. DC itu biasanya yang clear view untuk si O3 ya, yang pakai O3. Kalau yang XH ini biasanya cocoknya untuk freestyle, kalau yang DC untuk cruising semi long range biasanya teman-teman. Nah, Mario 5 ini yang saya suka dari frame si Mario 5 ini, dia punya fitur double deck teman-teman. Fitur double decknya seperti ini di bawah ya, kita lihat sebentar. Nah, di sini double deck yang saya maksud adalah framenya itu dibagi dua antara frame bawah dan frame atas, dan frame tengah dibagi dua dengan arm. Jadi dikasih space antara frame bawah dan frame tengah seperti ini. Nah, lihat. Teman-teman bisa lihat di sini di gambar ya, di video. Jadi ini ada space untuk menaruh si kapasitor di sini dan juga receiver di bawah ini. Jadi asli clean build banget, bahkan bisa untuk newbie pun ketika rakit menggunakan Mario 5 ini jadi kelihatan rapi banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya di sini, rakitan saya Mario 5 yang menggunakan digital namun low budget teman-teman. Ini asli keren banget.
Untuk si power kabelnya teman-teman bisa pilih mau lewat depan bisa, mau lewat belakang bisa. Di belakang udah ada si mounting untuk si XT60 nya. Ini asli bakal keren banget teman-teman. Untuk mounting GPS-nya teman-teman bisa ngeprint sendiri karena di produk pembeliannya belum dapat, tapi di webnya teman-teman bisa langsung download saja file untuk si 3D print seperti ini. Jadi teman-teman bisa ngeprint sendiri 3D printnya bebas teman-teman. Ini asli keren banget. Yang saya suka ini fitur double deck ini. Ini asli jadi clean build banget teman-teman. Kalau build ini ya menggunakan receivernya ditaruh di sini nih. Saya juga ditaruh di sini, antenanya langsung ke belakang. Untuk si kapasitor di sini asli jadi rapih banget teman-teman. Jadi Mario 5 ini cocok banget buat teman-teman yang ingin punya drone 5in premium tapi harganya harga mahasiswa teman-teman, atau harga pelajar. Biasanya ada yang posting, "Bang, tolong kasih rekomendasi prem yang harga pelajar." Nah, ini cocok teman-teman. Harganya di toko lokal sekitar 650.000 untuk yang versi advance ya teman-teman. Sebenarnya ada 3 versi. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada 3 versi, ada yang versi light yang biasa aja. Udah kosong stoknya di PDB, jadi kayak gini aja. Nggak dapat si TPU-nya. Untuk yang advance yang sekarang ada di toko lokal seperti ini, dapat 3D print dari si mounting XT60, mounting receiver, mounting GoPro di depan, juga ini ada untuk bumper depannya. Nah, seperti ini. Dan ada juga yang versi Pro, namun belum ada di toko lokal sepertinya, udah dapat si cover dari FC sama si PTX untuk O3-nya. Jadi ada covernya sampingnya teman-teman. Ini asli keren banget, harganya murah, fiturnya premium teman-teman. Lanjut. A few moments later. Di frame yang ketiga saya pilih Gap RC Mark 5 teman-teman. Ini yang versi DC ya, ada juga yang versi X seperti biasa. Ini versi DC, freestyle oke, semi long range juga oke. Ini asli frame yang sangat recommended untuk teman-teman yang pengen nge-build quad yang semi premium, karena ini harganya udah lumayan mahal ya, udah lumayan mahal di atas 1 juta kalau salah, 1.200.000. Nanti linknya ada di deskripsi video. Semua yang saya bahas di video ini linknya ada di deskripsi video teman-teman. Ini sering juga saya pakai untuk build 5in freestyle ataupun semi long range. Pakai in-up juga kemarin kalau nggak salah, pesenannya Om siapa ya dari Jakarta videonya ini teman-teman. Ini asli frame-nya mantap banget. Saya juga pakai di sini. Cuma ini yang versi X-nya, cuma yang KW-nya dari ASKRC bentuknya sama kayak Mark 5 teman-teman. Ini frame cocok untuk analog, cocok untuk digital, cocok karena memang ini untuk digital ya. Sekarang udah, pokoknya frame-frame sekarang tuh rata-rata udah support digital, udah support O3. Nah, ini dipasang VTX untuk analog yang gede juga cocok. Saya pasang VTX kalau nggak salah Race Ranger AKK teman-teman. Ini masih muat di frame-nya teman-teman karena emang cocok banget. Ini bentukannya keren seperti ini. Untuk yang versi Pro ya kalau nggak salah ini, atau Advance Pro kalau nggak salah. Ini versi Pro udah dapat si 3D print untuk cover arm, cover si O3, juga untuk si bumpernya di depan. Kalau untuk O3 sih udah dapat ya, yang versi biasanya juga. Jadi ini cocok banget teman-teman untuk yang pengen nge-build yang semi premium. Pokoknya tampilannya bakal mewah banget. Ketika jadi tampilannya bakal mewah banget. Ini videonya ada di sini. Ini yang diinstal enough teman-teman. Ini asli keren banget. Lanjut. 1 hour later. Masuk ke frame nomor 4. Ini adalah frame yang cukup premium, fiturnya cukup lengkap, dan harganya memang lumayan mahal. Ini frame cocok banget buat teman-teman yang suka semi long range, cruising santai ya. Untuk freestyle juga mantep juga sih, cuma ya memang kurang rekomendasi karena ini framenya memang didesain untuk semi long range teman-teman, yaitu Axis Flying Manta 5in DC juga teman-teman. Ini saya udah nge-build juga seperti ini, pesanannya Om Trian kalau nggak salah. Teman-teman bisa lihat videonya ada di sini ya, nanti saya sertakan di sini videonya. Pokoknya ini asli framenya keren banget teman-teman. Ini udah komplit ya, semuanya udah komplit. Untuk 3D printnya udah komplit banget. GoPro mount udah ada, untuk si kapasitor udah ada, untuk GPS dan antena udah ada, untuk cover arm juga udah ada. Jadi ini udah lengkap. Ketika teman-teman membeli frame ini, teman-teman udah nggak perlu pusing mikirin 3D print untuk mounting segala macam lagi karena udah lengkap. Tinggal teman-teman beli seperti receiver, untuk GPS, buzzer ya, tinggal beli seperti itu aja. VTX-nya juga bisa untuk analog, bisa untuk digital juga. Ini untuk analog, VTX yang gede juga udah bisa muat di sini. Pokoknya ini frame yang udah nggak perlu teman-teman tambah apa-apa lagi, udah bisa langsung dirakit, dibuild sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini udah support O3 tentunya ya. Frame-frame sekarang udah support O3. Ini spesifikasinya, teman-teman bisa lihat langsung di webnya. Nanti link pembelian ada di deskripsi video seperti biasa.
Ini bentukannya seperti ini, DC. Ada juga yang X seperti biasa. Kalau memang teman-teman cari yang X untuk freestyle, teman-teman bisa beli yang X ya teman-teman. Ini saya bahas yang DC karena memang sangat suka dengan bentuknya. Dan yang paling saya suka adalah aksen warna biru dari si 3D printnya teman-teman. Nah ini juga mounting untuk GPS-nya. Ini udah support GPS yang gede, yang ukuran 25x25 udah support teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai yang mini GPS ya bisa ditambah heatshrink untuk biar muat di wadahnya. Kalau teman-teman pilih yang gede udah ada kompasnya, nah ini udah muat juga. Untuk antena teman-teman bisa pilih, kalau analog berarti ya satu piece aja di sini di tengah. Kalau digital 2 piece pakai O3, bisa pakai converter dari si UFL to SMA. Nah di sini nanti antenanya 2 bisa dibongkar pasang. Bentukannya seperti ini, bawahnya ini asli keren banget teman-teman. Bikin kokoh. Ini ada cover metal yang asli keren, bukan metal ya, CNC kalau nggak salah. Ini asli keren banget. Ada LED juga di bawahnya. Ini pokoknya keren banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang pengen ngebeat 5-in untuk semi long range, ini cocok banget teman-teman. Lanjut ke produk terakhir, let's go. A few moments later. Di produk terakhir adalah frame favorit saya, dimana saya kalau ngebeat 5-in apalagi yang spek premium, saya akan pilih frame ini, yaitu SpeedyBee Master 5 V2 teman-teman. Ini frame asli udah super lengkap banget, fiturnya premium banget teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen ngebuild spek quad yang bagus dengan spek premium, ini frame asli cocok banget. Kelengkapannya asli luar biasa parah. Udah dapet si pendingin atau cooler untuk O3, jika teman-teman pakai O3, udah dapat mounting GoPro, udah dapat mounting untuk receiver, udah dapat si cover untuk kabelnya teman-teman, udah dapat mounting untuk GPS, bahkan ada buzzer teman-teman. Di paket yang sekarang udah dapat buzzer teman-teman, dan ini mounting untuk LED di bawah, udah dapat juga LED untuk cover si FC-nya teman-teman. Jadi FC teman-teman tuh udah aman di cover dan ada LED-nya juga teman-teman. Ini mounting untuk armnya, ada juga mounting untuk buzzer dan juga si kapasitor teman-teman. Ini asli pokoknya keren banget. Ini untuk bumpernya teman-teman, ini untuk antenanya ada 2 piece dong. Jadi teman-teman mau pakai SMA boleh, mau pakai yang kecil boleh, MMCX teman-teman. Ini asli pokoknya fiturnya udah premium banget, walaupun memang ya harganya ya sama aja sih kayak Axis Flying Manta, sama aja kayak Gap RC Mark 5 tadi, harganya nggak mahal-mahal banget, masih sekitar 1.200.000-an, bahkan ini 1.150.000 kalau nggak salah di toko Heli. Nanti linknya ada di deskripsi video teman-teman. Ini asli bentukannya keren banget seperti ini teman-teman. Nanti tonton videonya aja, saya udah nge-build beberapa dengan Master 5 ini. Ini videonya di sini teman-teman. Banyak banget ini fitur menariknya teman-teman. Tuh, mounting GPS-nya keren di sini seperti ini. Warna aksennya seperti biasa ya, SpeedyBee itu khasnya kuning teman-teman. Keren sih asli. Tuh clear view. Jadi teman-teman, ini walaupun bentukannya X, nggak DC, cuma si propnya nggak bakal nampil di O3 teman-teman. Di kamera teman-teman, propnya tuh nggak nampil teman-teman. Jadi walaupun ini bukan DC, ini udah seperti DC. Tuh lihat, propnya nggak nampil teman-teman. Ini asli parah, keren banget. Banyak fitur teman-teman. Untuk cover kameranya, CNC-nya asli keren banget. Pokoknya ini frame favorit saya kalau nge-build 5-in teman-teman. Master 5 SpeedyBee teman-teman, asli keren banget, parah. Oke, gimana teman-teman 5 frame yang saya bahas? Gimana menurut teman-teman, frame mana yang terbaik, frame mana yang udah teman-teman coba? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja untuk video kali ini. Bagi yang suka silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.